Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iin Laila Husniah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang dari SMKN 8 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Andin Rahayu, Guru Bahasa Indonesia kelas 10. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya Bu Andin hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya Bu Andin. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya nanti mengamati proses pembelajaran yang Ibu Andin lakukan di dalam kelas atau percakapan sebelum supervisi. Maaf Bu Andin, saya sebelumnya ingin menyampaikan tujuan supervisi. Nah, tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Andin lakukan. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bu Andin melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, baik Bu Andin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Andin. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu Andin capai? Saya ada 2 tujuan pembelajaran Bu Iin. Yang pertama pada elemen menyimak, yaitu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua pada elemen membaca, yaitu menemukan informasi pada teks laporan hasil observasi tersebut. Baik, berarti ada tujuan pembelajaran yang Bu Andin ya yang ingin dicapai. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Andin lakukan saat observasi? Saya ingin mengembangkan pengetahuan agar siswa dapat menemukan informasi pada berbagai teks laporan hasil observasi, dan ingin juga mengembangkan keterampilan sehingga anak terampil mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Ya, baik. Jadi area pengembangannya yaitu 2 ya, aspek pengetahuan dan keterampilan yang pada murid ya Bu Andin ya. Kemudian saya juga ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran Bu Andin bagaimana? Jadi rencananya saya akan menyediakan berbagai teks dan video cara mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti ketika pengumpulan laporannya, anak-anak juga dibebaskan bisa melakukan presentasi langsung di depan kelas atau membuat mind mapping atau berupa narasi. Demikian Bu. Oh iya, jadi rancangan pembelajaran yang Bu Andin lakukan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Kemudian model pembelajaran yang dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran dengan simulasi, percobaan dan diskusi. Iya, nanti ada diskusi dan permainan atau games juga Bu. Oh, pasti seru, akan seru ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajarannya Bu Andin? Jadi nanti ada video yang bisa disaksikan dari YouTube tentang bagaimana cara kita menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Dan ada juga media berbagai macam teks laporan hasil observasi, jadi anak punya banyak referensi untuk menentukannya. Nah, baik Bu Andin. Jadi media yang Bu Andin gunakan sudah bervariasi ya, sudah banyak. Jadi kira-kira kapan nih Bu Andin melaksanakan pembelajaran tersebut? Rencananya besok Bu Iin, jadi hari Selasa di kelas akuntansi, kira-kira jam pertama kalau tidak salah. Baik. Insya Allah ya, saya akan melakukan pembelajaran melakukan supervisi kepada Bu Andin ya nanti hari Selasa ya Bu Andin ya. Akan melihat kemudian mencatat kegiatan pembelajaran Bu Andin yang dilakukan di kelas ya. Baik Bu Andin, setelah nanti saya melakukan supervisi di kelas, nanti kita
juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Andin dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya rasanya saya jadi semakin mantap dan percaya diri untuk melakukan pembelajaran besok bersama dengan Bu Idin. Sampai jumpa besok ya Bu ya. Ya, semangat ya Bu Andin ya. Terima kasih Bu Mudah-mudahan Idin. lancar. Baik Bu Andin, terima kasih ya atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan di pra observasi hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas di hari Selasa ya. Nanti ya Bu Andin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas, kita bersiap dulu sebelum belajar. Belum siap. Siap. Doa sebelum belajar dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya, kita bisa berjumpa lagi. Ibu cek dulu kehadirannya sebelum kita mulai belajar. Yang Ibu panggil, coba describe about your feelings. Sebutkan perasaan kalian hari ini, ya. Adila Paramita? Saya bahagia, Bu. Alhamdulillah bahagia ya, Adila. Adinda Mutiara? Saya, Bu, sedih. Oh, lagi sedih. Adinda kenapa sedih? Sedih aja. Oh, agak melo ya. Mungkin bisa membantu menghilangkan rasa sedih. Kamu bisa membaca buku, bisa curhat ke teman, bisa telepon teman lama. Itu tips dari Ibu ya. Aji Langit? Oh, lagi galau. Galau kenapa, Aji? Uang saya diambil. Uang Aji hilang? Iya, tapi di sana bukan. Oh, bukan di sekolah, bukan di sini. Ya, kita turut berduka cita ya atas hilangnya uang Aji. Semoga nanti diganti Allah dengan yang lebih baik. Alvina? Alhamdulillah bahagia. Alia? Alhamdulillah senang. Oke, udah? Apresiasi ya. Nah, PR-nya sudah dikerjakan belum? Alhamdulillah sudah semua ya. Tadi sudah Ibu cek satu persatu. Coba tadi ada yang belum sempurna mengerjakan PR-nya. Siapa ya? Oh ini. Tadi Rahma belum diberi nama ya bukunya ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, kalau Ibu menyuruh kalian untuk mengamati buku Rahma, coba kira-kira apa yang bisa kamu deskripsikan dari buku tulis Rahma? Berwarna coklat. Kemudian? Oh, tidak diberi nama. Nah, oleh karena itu tadi nilainya Ibu kurangi sedikit ya. Nah, itu tadi cara-cara kita mengamati sesuatu. Kita perhatikan baik-baik dengan seksama. Itu istilahnya observasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menemukan informasi dalam teks LHO dan mengidentifikasi struktur teks LHO. Jadi nanti kalian akan mendapat sajian video tentang struktur teks LHO. Yang kedua, kalian akan membaca teks LHO, teks laporan hasil observasi, dan kalian akan menemukan informasi penting di dalamnya. Setelah itu nanti
kita ada game sedikit dalam kelompok. Kalian akan mengurutkan teks dan menentukan struktur teks LHO-nya. Oke, are you ready? Siap? Baik, Ibu akan panggil, kalian baca, kita baca berantai ya. Yang Ibu panggil membaca, kemudian jika Ibu panggil lagi nama yang lain, lanjutkan bacaannya sampai mana. Belalang anggrek, halaman 4. Ica. Hari ini saya akan menyampaikan objek yang diobservasi adalah belalang anggrek. Pertama-tama saya akan menyampaikan informasi terkait dengan belalang anggrek. Melati. Belalang anggrek atau Himenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sumba yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Cukup. Baik, siapa yang tahu apa isi paragraf yang pertama? Siapa namamu sayang? Maharani. Apa isi paragraf pertama? Menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Betul. Paragraf pertama berisi tentang informasi umum belalang anggrek. Sekarang paragraf kedua. Ada yang tahu? Paragraf kedua. Siapa sayang? Jessica. Silakan Jessica. Menjelaskan ciri khas belalang anggrek. Ciri khas belalang anggrek. Mari kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga. Siapa yang mau menjelaskan isi paragraf ketiga? Ya, siapa? Perbedaan antara belalang jantan dan belalang betina. Perbedaan antara belalang jantan dengan belalang betina. Tepat sekali. Sekarang paragraf ke-6. Paragraf ke-6. Siapa namanya? Elsia. Manfaat belalang anggrek. Dari teks belalang anggrek, berarti kita tahu bahwa paragraf yang pertama adalah struktur yang pertama. Apa tadi? Pernyataan. Informasi umum atau pernyataan umum. Biasanya ada pada paragraf pertama. Nah, yang kedua dijelaskan ciri khas, bagian-bagian, daur ulang, metamorfosis. Itu berarti deskripsi bagian. Nah, yang terakhir deskripsi apa? Kegunaan atau manfaat. Ada di paragraf berapa biasanya? Nah, yang ini paragraf yang tengah-tengah ya. Nah, jadi struktur teks LHO ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sekarang Ibu punya acak, kartu-kartu acak yang berisi paragraf dalam paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, kalian nanti akan dibentuk kelompok, kemudian dalam kelompok kalian urutkan dulu. Di meja atau di bawah ya, boleh. Urutkan dulu susunan teks LHO-nya. Ingat harus sesuai susunannya, sesuai dengan strukturnya. Nah, kemudian kalian tentukan mana bagian pernyataan umum, mana bagian deskripsi bagian, dan mana bagian deskripsi manfaat. Oke. Sekarang kita berhitung dulu untuk menentukan kelompok dari dekat pintu. Berhitung 1 sampai 8. Setelah 8, mulai lagi dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tidak apa-apa yang terakhir 7. Kelompok 1 silakan berkumpul di sini boleh. Kelompok 2 berkumpul di sini boleh. Kelompok 1, nah ini ya, silakan diurutkan di bawah sini. Ya. Kelompok 2, ya, kelompok 2 di sini boleh. Kelompok 2, ya. Kelompok 3, kelompok 3 siapa kelompok 3? Boleh dekat jendela ya, kelompok 3. Oh bukan. Kelompok 4, kelompok 4 boleh di sini. Kelompok 4, silakan berkumpul bersama kelompoknya. Dan kelompok 5 boleh di belakang, kelompok 5. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya urutan teks laporan hasil observasinya. Kemudian tentukan strukturnya yang mana. Silakan diurutkan. Ya. Baik, tadi kita sudah berkelompok, sudah menemukan strukturnya, mengurutkan teksnya, menemukan strukturnya. Nah, sekarang silakan dipresentasikan. Tadi ada yang mau menulis laporannya, ada yang mau mempresentasikannya. Silakan tadi kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Francisca. Perkenalkan, nama saya Saskia. Saya Uswatumila Hilda. Saya Ameliana. Saya Hedefina Dewi Maharani. Saya Priya Jara. Saya Jara Medani. Pernyataan umumnya adalah tentang kehidupan tunarungu. Oke, bagian deskripsinya tentang makanan, tempat hidup, dan bentuk tubuh. Deskripsi manfaatnya yaitu dapat membantu manusia mengecek kebersihan di lingkungan. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Satria mungkin mau bertanya atau mau berikan lagi. Ya. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin menyampaikan umpan balik tentang hal yang disampaikan oleh kelompok 3. Hal yang disampaikan oleh kelompok 3 ini sudah sangat bagus, berurutan, dan sangat rapi. Namun ada satu hal yang ketinggalan, yaitu tentang metamorfosis yang kurang dari bacaan deskripsi kunang-kunang. Oh, pada bagian deskripsi bagian ya? Ya. Kurang metamorfosisnya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Satria. Silakan jawabannya. Oh iya, kita lupa terima kasih ya sudah mengingatkan. Nanti kita akan memperbaiki lagi. Sekian dari kelompok 3. Kan gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup pelajarannya, siapa yang mau membantu Ibu merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Melati. Saya sangat senang sekali mengikuti pembelajaran hari ini mengenai mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi dari cerita kunang-kunang di berbagai urutannya. Dari pernyataan umumnya, dari deskripsi bagiannya, dari deskripsi manfaatnya, saya bisa tahu dan mungkin saya ke depannya bisa lebih tahu lagi tentang cerita yang lainnya. Alhamdulillah, berarti mungkin ke depannya kamu bisa menganalisis struktur teks yang lain. Iya. Terima kasih ya Melati ya. Ya, sama-sama. Laporan hasil struktur, laporan hasil observasi. Benar nggak? Sama nggak? Nggak usah bohong juga. Tapi jangan cek ayat juga.
3, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Andini Rahayu, dalam rangka percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya Bu Andin? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Iin kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Andin ya. Alhamdulillah Bu Andin kemarin sudah melakukan observasi di kelas dan saya menjadi observer ya di kegiatan supervisi kemarin ya, yang mana tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Andin lakukan. Baik Bu Andin, bagaimana perasaan Bu Andin setelah melakukan kegiatan supervisi kemarin? Alhamdulillah senang karena didampingi oleh Bu Iin di kelas. Lagi pula saya juga mendapat beberapa masukan dari Bu Iin yang membantu untuk pembelajaran ke depannya. Ya, baik Bu Andin, alhamdulillah ya. Boleh diceritakan kembali lagi area pengembangan yang telah Bu Andin lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Ya, jadi kemarin kita melakukan pembelajaran di kelas 10 MP1 ya Bu ya. Itu tentang teks laporan hasil observasi. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu pengetahuan siswa tentang struktur teks laporan dan bagian keterampilannya mencari informasi penting dalam laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan, pertama anak-anak disajikan berbagai macam teks, contoh teks laporan hasil observasi. Saya juga menyajikan video tentang cara menentukan struktur laporan hasil observasi. Kemudian anak-anak dibentuk kelompok untuk berdiskusi menentukan struktur laporan hasil observasi dan informasi penting yang ada di dalamnya. Setelahnya anak-anak mempresentasikan di depan kelas. Jadi sangat lengkap ya dari pembelajaran Bu Andin kemarin. Nah, menurut Bu Andin, apakah area pengembangan yang sudah Bu Andin lakukan itu sudah sesuai harapan belum Bu Andin? Sejauh ini ya cukup sesuai ya Bu ya, sesuai harapan. Iya, alhamdulillah ya teman-teman sudah sesuai harapan. Adakah kendala ketika dalam proses pembelajaran kemarin? Iya, seperti yang Bu Iin lihat pada saat pembelajaran ada beberapa anak di tengah-tengah pembelajaran kurang semangat. Jadi pada saat diskusi kelompok itu hanya beberapa anak saja yang aktif, sedangkan ada beberapa juga yang kurang semangat. Nah, kira-kira Bu Andin setelah melihat ada kendala ya di lapangan ketika anak-anak melakukan diskusi, adakah solusinya dari Bu Andin? Ya, sepertinya memang harus ditambah lagi SPT, terutama di dalam pembelajaran saat semangatnya udah mulai down. Rencana kedepannya nanti saya tambah lagi supaya lebih semarak suasana pembelajaran ini. Jadi biar semangat terus anak-anak ya Bu Iya, Andin ya. iya. Jadi Bu Andin akan melakukan ice breaking. Nah, selain menambah ice breaking tadi, apa namanya, apakah Bu Andin juga ada metode-metode lain yang akan disampaikan? Kemarin sepertinya ada 1-2 kelompok yang belum menyampaikan hasil diskusinya. Nah, bisa saya pakai nanti diferensiasi produk pada saat atau pembelajaran ke depannya. Jadi anak-anak juga berkesempatan melaporkan hasil diskusinya dalam bentuk yang lain.
sudah meluangkan waktu dan mau bekerjasama dengan saya. Ya, sama-sama Bu Im, saya juga senang didampingi. Beralih untuk simulasi pembelajaran komputerisasi ini kan berdasarkan hasil angket. Ini anak-anak menuliskan media yang ditampilkan, mungkin diferensiasi kontennya perlu ditambah lagi. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira menurut Bu Andin yang bisa Bu Andin perbaiki ke depannya? Ya Bu, kemarin berdasarkan masukan angket dari siswa, mereka banyak yang ingin menambahkan contoh-contoh videonya. Memang contoh video yang saya tampilkan hanya satu ya, terkait dengan cara menentukan struktur laporan hasil observasi. Nanti mungkin ke depannya bisa saya tambahkan, karena memang di kelas 10 MS1 ini rupanya anak-anak pun cenderung beragam minat belajarnya, yang visual ada sendiri visual, ada juga yang gabungan visual kinestetik, ada juga yang visual auditory. Jadi mereka suka juga akan tampilan. Jadi kedepannya nanti akan saya tambah lagi video di kelas 2 yang satu. Jadi mungkin dengan macam-macam bahan tayang, jadi mereka lebih banyak referensi untuk belajar. Ya, nggak hanya satu. Oke, baik Bu Andin, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menambah anak-anak lebih semangat lagi dalam belajarnya ya. Terima kasih Bu. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, baik, demikian tadi kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang dimulai dari tahapan percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat, terutama Ibu Andi Rahayu selaku rekan sejawat saya yang diobservasi. Terima kasih.